Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Semoga tetap sehat dan dalam lindungannya ya. Sudah lama tidak berjumpa ya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya, karena cuaca sekarang tidak menentu. Dan semoga wabah ini cepat hilang, amin. Langsung saja ya, Ibu akan memberikan materi anak berkebutuhan khusus tentang tunadaksa dan tunalaras. Selamat menyimak. Seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu akan menjelaskan tunadaksa dan tunalaras. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tunadaksa dulu ya, sebelum menjelaskan tunalaras. Kalian sudah tahu tunadaksa, pengertian tunadaksa atau belum? Kalau belum, Ibu kasih tahu ya. Tunadaksa itu suatu keadaan rusak akibat gangguan bentuk pada otot. Jadi, ototnya itu ada gangguannya gitu. Kalau menurut French G. Kuning, seperti infeksi, tumor, gangguan otot, kondisi trauma, itu bisa genetik, keturunan, atau emang bawaan sejak lahir. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi pada masa setelah lahiran itu karena faktor penyakit juga bisa, faktor kecelakaan saat hamil, kecelakaan atau udah lahir, kecelakaan, terus pertumbuhan tubuh yang tidak sempurna. Pada anak tunadaksa, potensi anak tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Jadi, kalau sejak di kandungan itu sudah pernah kecelakaan atau terbentur apa, itu kemungkinan kalau tidak segera ditangani gitu, anaknya bisa tidak sempurna gitu pas saat lahir gitu. Dalam usahanya untuk mengaktualisasi dirinya secara utuh, ketunadaksaan dialami anak tunadaksa biasanya dikompensasikan oleh bagian tubuh yang lain. Maka dari itu, secara umum pertumbuhan fisik anak tunadaksa dapat dikatakan hampir sama dengan orang-orang normal pada umumnya, kecuali pada anggota tubuh yang mengalami kegagalan fungsi. Jadi, setiap tumbuh kembang anak itu sama anak tunadaksa dengan anak biasa normal itu sama, tapi di anak tunadaksa ini ada satu bagian tubuh yang tidak berfungsi dengan baik gitu. Perkembangan kognitif anak tunadaksa menurut Gurnawas yang dikutip oleh Muhammad Effendi itu ada 4 aspek yang turut mewarnai perkembangan kognitif anak tunadaksa, yaitu yang pertama kematangan, yang kedua pengalaman, yang ketiga transmisi sosial, yang keempat ekuilibrasi. Yang pertama, kematangan ini merupakan perkembangan susunan syaraf. Misalnya, kemampuan mendengarkan disebabkan oleh kematangan yang sudah dicapai oleh susunan syaraf tersebut. Yang kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Yang ketiga, transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Yang keempat, ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak agar ia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Perkembangan bicara dan emosi anak tunadaksa tidak jauh berbeda dengan anak normal. Usia ketunadaksaan ketika mulai terjadi dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak tersebut. Apabila terdapat orang tua yang terlalu bersikap melindungi secara berlebihan, maka akan menyebabkan anak tunadaksa mengalami ketergantungan. Jadi tidak bisa mandiri gitu. Rehabilitasi anak tunadaksa. Sebelum lanjut ke materi rehabilitasi anak tunadaksa, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian rehabilitasi. Rehabilitasi itu suatu upaya yang dilakukan oleh penyandang kelainan fungsi tubuh atau tunadaksa ini agar memiliki kesanggupan untuk berbuat sesuatu yang berguna baik dirinya maupun orang lain. Ada 3 kelompok rehabilitasi yang perlu diberikan oleh anak tunadaksa dalam upaya pengembalian fungsi tubuh secara optimal, yaitu rehabilitasi medis. Itu memberi pertolongan kedokteran atau alat-alat bantu anggota tubuh tiruan seperti
protase, alat penguat anggota tubuh, spirn, dan lain-lain. Yang kedua, rehabilitasi vokasional. Itu maksudnya pembicaraan pendidikan kejuruan sebagai bekal kelak bekerja di masyarakat. Jadi sebelum terjun atau bahasanya sebelum dilepaskan gitu bisa memilih rehabilitasi ini ya, rehabilitasi vokasional. Yang ketiga, rehabilitasi psikososial adalah bantuan konseling agar mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar tanpa harus merasa rendah diri. Ini juga bagus. Kalau untuk biayanya juga ini lebih terjangkau daripada medis dan vokasional tadi ya. Sekarang masuk materi yang kedua ya, yaitu tunalaras. Tunalaras itu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Jadi yang dimaksud anak tunalaras ini anak yang tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik sehingga melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab anak tunalaras yaitu faktor bisa internal atau eksternal. Kalau internalnya itu keturunan bisa psikologis, kondisi fisik, atau masalah perkembangan. Yang eksternal keluarga, sekolah, masyarakat. Jadi sebaiknya kalau kita mempunyai anak, didiklah sejak dini. Maksudnya di keluarga itu jangan sampai ada masalah di depan anaknya. Dan memilih lingkungan yang baik untuk anaknya. Jangan memilih lingkungan yang banyak pengaruh negatifnya dari orang-orang sekitar. Ciri-ciri anak tunalaras itu berani menanggal aturan yang berlaku, mudah emosi, mudah tersinggung, sering melakukan tindakan agresif, cenderung membangkang, pendendam, suka mencela, suka berkelahi atau berontak. Di undang-undang juga sudah ada Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952. Anak tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau norma-norma sosial dan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok atau orang lain, serta mudah dipengaruhi oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau anak tunalaras ini melanggar peraturan itu sudah ada toleransinya dan penyembuhannya bisa ke psikologis. Sekian ya materi dari Ibu. Semoga materinya bermanfaat dan Ibu akan membuat tugas untuk meresum apa yang diberikan oleh Ibu tadi, materi ABK tunalaras dan tunadaksa. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.